Jadi pesan yang pertama yang Tuhan ajarkan melalui perumpamaan ini adalah Tuhan mau kita harus dalam keadaan selalu siap sedia menyongsong hari kedatangannya. Nah, hari kedatangannya ini juga bisa juga diartikan dalam arti yang sempit atau pribadi ketika kita meninggalkan dunia ini. Ajal menjemput kita, dia datang menjemput kita secara pribadi. Belum kedatangan yang kedua kali di awan-awan, tapi ada juga kedatangan Kristus menjemput kita di ujung ajal kita. Dalam banyak kesaksian saya membaca atau mendengar kesaksian orang-orang yang di ujung mautnya dia melihat Tuhan Yesus datang. Tuhanku sudah datang, aku sudah dijemput, puji Tuhan. Wajah yang bahagia, wajah yang teduh menyertai kepergiannya. Luar biasa melihat kesiapan orang-orang seperti itu. Betapa indahnya kematian mereka. Tapi saya juga melihat di ujung ajalnya seseorang mati dalam keadaan ketakutan luar biasa. Kenapa? Mungkin selama hidupnya dia tidak mempersiapkan diri. Saudaraku sekalian, baik kedatangan secara pribadi lewat kematian kita maupun kedatangan kedua kali di awan-awan nanti yang kita tidak tahu juga hari dan jamnya, waktunya, kita harus selalu siap sedia. Sebenarnya dua-duanya juga tidak kita ketahui. Baik kematian maupun kedatangan Kristus yang kedua kali, baik kedatangan dalam arti kita mati dijemput oleh Tuhan maupun kedatangan kedua kali, semuanya misteri, semuanya kita tidak tahu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Yang terpenting kita tidak usah pusing ngurusin harinya, ngurusin waktunya, jamnya, tanggalnya, tahunnya. Tidak usah pusing. Kita persiapkan saja hati dan kehidupan kita sedemikian rupa sehingga ketika mempelai laki-laki yaitu Kristus datang menjemput kita, menjemput gerejanya, kita dalam keadaan siap Bapak Ibu. Nah, Tuhan menghendaki kita seperti itu. Jangan kalau dalam kondisi kita sudah di ujung maut kita baru persiapan. Ketika dokter bilang misalnya ya, sudah diajak jalan-jalan aja, suruh makan enak saja. Itu berarti biasanya umur seseorang sudah tidak lama lagi. Jangan pada waktu seperti itu kita baru persiapan. Nah, kita terlambat kalau sudah begitu. Jangan kalau ditakut-takutin hamba Tuhan, Tuhan mau datang besok, Tuhan mau datang bulan depan, Tuhan mau datang nanti tahun 2020, kita baru persiapan. Bahkan sampai jual rumah, jual mobil, berhenti dari tempat kerja. Ngapain? Ke gereja. Ngapain ke gereja? Doa, persiapan Tuhan datang kedua kali. Gak perlu begitu Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita begitu. Bahkan Martin Luther mengatakan kalau Tuhanku datang besok hari ini aku tetap akan menanam apel seperti biasa. Ya tetap kita kerja seperti biasa, mengurus keluarga seperti biasa, yang sekolah seperti biasa. Tapi hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Itu sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Di hari di mana nanti dia datang, kita didapati dalam keadaan beriman dan bekerja melayani dia. Itu yang penting. Anggaplah misalnya saudara punya karyawan. Karyawan saudara ini rajin banget. Tapi rajinnya kalau saudara sudah mau datang ke kantor, ngecek kerjaan mereka, baru mereka rajin. Saudara senang gak punya karyawan seperti itu kira-kira? Saya kira saudara tidak senang. Tuhan juga pasti sama. Entah datangnya besok, entah datangnya bulan depan, entah datangnya tahun depan Bapak Ibu. Kita tetap harus dalam kondisi siap sedia.